Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ini saya lagi coba merekam ya, karena perkuliahan kita ini tertunda gitu ya, karena adanya surat edaran liburan. Maka agar tidak mengurangi pertemuan kita, saya coba merekam materi yang akan saya sampaikan melalui Zoom gitu ya. Nanti teman-teman silakan bisa menyimak secara fleksibel kapanpun itu. Ya, jadi dimanapun, kalau teman-teman pun lagi liburan, ya bisa menyimak sambil liburan gitu ya. Jadi boleh kapanpun teman-teman menyimak, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa merespon ya, baik itu nanti mungkin lewat LMS atau nanti saya share di YouTube gitu ya. Nah, teman-teman boleh direspon di situ sehingga kehadirannya bisa terrecord gitu ya. Nah, baik, kita mulai. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya, walaupun dengan video gitu ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk talawul ini sehingga mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada zaman nanti kita mendapat manfaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita mulai dengan sama-sama baca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi kita sebelumnya pada mata kuliah penelitian kualitatif gitu ya, metodologi penelitian kualitatif di Prodi Manajemen Pendidikan Islam ini. Kemarin kita sudah membahas terkait pedoman wawancara. Ya kan? Namun sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, dan mungkin ini materi yang terakhir sebelum UAS, saya akan mengulang kembali sedikit ya terkait materi sebelumnya, yaitu pedoman wawancara. Nah, ini penting karena salah satu sumber utama dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara ya. Karena pengumpulan data dalam kualitatif itu kan ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ya, dalam agar kita dapat mengumpulkan data-data informasi yang kita butuhkan untuk penelitian kita, maka kita perlu instrumen ya dalam mengumpulkan data ini. Salah satunya yaitu dengan wawancara. Nanti teman-teman juga membuat instrumen pedoman, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita terjun ke lapangan ya untuk mengumpulkan data-data, informasi-informasi, dokumen-dokumen terkait pertanyaan penelitian kita, nah kita sudah punya instrumennya, kita sudah punya senjatanya. Ya, kita sudah punya apa-apa yang perlu kita gali informasinya, apa-apa yang perlu kita pertanyakan, apa-apa yang perlu kita kumpulkan, kita inventarisir, sehingga ketika kita ke lapangan itu kita tidak buta gitu ya, kita tidak bingung mau ngapain. Ya, jadi penelitian kita ketika mengumpulkan data itu terarah dan terorganisir. Nah, maka saya ulangi lagi bahwa instrumen wawancara, observasi, dan dokumentasi pada penelitian kualitatif ini sangat penting. Ya, sebagaimana pentingnya kuesioner atau angket di penelitian kuantitatif. Ya, kalau di kuantitatif pengumpulan datanya dengan kuesioner ataupun angket.
Ya, kalau di kualitatif ya, dengan observasi, dokumentasi dan juga wawancara. Nah, wawancara ini kan kita akan berhadapan langsung dengan narasumber, dengan informan. Ya, informan utama kita dalam pendidikan kualitatif, ya baik itu kepala sekolah, ya guru atau pimpinan lembaga, ketua yayasan, ya wakil kepala sekolah atau bahkan siswa itu sendiri. Ya, maka dari mana kita membuat pedoman wawancara itu? Nah, maka saya coba share screen dulu ya, saya cari dulu. Nah, maka teman-teman untuk membuat apa namanya instrumen wawancara atau nanti bab 4, maka teman-teman harus sering-sering ya melihat skripsi-skripsi yang sudah ada di Universitas Sarunaja. Ya, khususnya teman-teman bisa main ke perpustakaan atau kalaupun jauh bisa melihat di repositori Darun Najah. Nah, ini coba saya share screen teman-teman ya. Nah, semoga terlihat ini. Nah, coba berubah tampilannya menjadi dua. Bentar ya. Nah, ini. Semoga terlihat teman-teman ya. Nah, ini di sini nanti teman-teman bisa lihat di repositori Darun Najah. Ya, selain melihat skripsi-skripsi yang sudah ada yang terdahulu, teman-teman juga perlu wajib membaca, mempedomani terkait pedoman penulisan tugas akhir yang ada di Fakultas Agama Islam. Ya, itu bisa dicari di pedoman tugas akhir FAI Universitas Darun Najah. Nah, di sini ada, ya. Nah, teman-teman bisa cari. Nah, ini yang belum pernah lihat, nah ini masih yang lama. Coba kita cek yang terbaru ya. Nah, ini. FAI, waduh, ini kena virus. Coba FAI, Darun Najah, kita sudah tahu. Wah iya FAI-nya kena virus. Coba yang MPI. Wah, tuh kena virus semuanya. Error. Nah, itu saya kira teman-teman sudah punya ya apa namanya pedoman penulisan tugas akhir. Ini juga bisa lihat repositori dari darnaja.ac.id itu bisa ke repositori, bisa ke jurnal kita, ya, bisa ke profil, perguruan tinggi. Nah, ini semua ada di sini. Layanan, layanan mahasiswa, coba kita layanan mahasiswa, layanan akademik. Ini bisa banyak ini semua di sini. FAI coba. FAI, ya kena virus. Oke, kembali ya nanti pertama ini skripsinya sudah akan dibaca-baca ya. Boleh main ke perpus atau lihat di repositori Darun Najah. Nanti antum lihat di browse by fakultas, fakultasnya apa? Agama Islam ya, MPI ya, ini bisa dibuka di sini. Ya, lihat di 2024 aja. Ya, atau 2025 pun nggak apa-apa. Nah, ini misalnya kita buka punya Penny. Oke, nah ini bisa di-download teman-teman. Jadi antum bisa bisa ngecek bagaimana gaya selingkung penulisan skripsi yang ada bisa sederhana aja. Ya, jadi bisa baca-baca di sini.
mari tunggu. Ya, terkait pedoman wawancara. Maka dari mana kita menentukan pertama kali membuat pedoman wawancara? Nah, jadi pedoman wawancara itu ya diambil dari fokus dan subfokus penelitian yang ada di bab 1. Ya, jadi ketika yang namanya karya ilmiah itu kan salah satu syaratnya itu adalah sistematis. Ya, sistematis artinya antara satu dengan yang lainnya itu tersistem, ya, atau terkait. Ya, ada kaitannya antara bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalau tidak adanya sistem atau tidak sistematis penulisan antara bab 1 sampai bab 3, sampai bab 4, sampai bab 5, nanti terakhir abstrak dan lain sebagainya, nah itu tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah karya ilmiah. Ya, maka dalam menulis skripsi itu harus terorganisir dari bab 1 sampai terakhir. Nah, contohnya di dalam penulisan pedoman wawancara, maka teman-teman itu dalam menulis pedoman wawancara, ya teman-teman harus berpatokan pertama kali itu dengan fokus dan subfokus penelitian yang ada di bab 1. Nah, misalnya ini nih. Maka kita lihat bab 1 ini ya. Ada fokus dan subfokus penelitian. Nah ini fokus dan subfokus. Nah, maka subfokusnya ada 3. Nah, maka nanti ketika membuat pedoman wawancara, maka ada 3 hal ini: penerapan kurikulum, identifikasi aspek soft skill gitu ya, sama analisis program pengkaderan dai Quran. Ya, kalau subfokusnya ada 4, maka ada 4 nanti pedoman wawancaranya. Ya, kita lihat sekarang pedoman wawancara ada di bab 3. Oke, nah ini bab 3. Oke, nah ini instrumen wawancara. Nah, tadi yang saya bilang, ya ketika membuat wawancara, maka pertama kali kita harus berpedoman dengan yang namanya subfokus penelitian. Ditulis dulu subfokusnya apa? Kurikulum tahfidz tadi yang pertama ya. Terus ada aspek soft skill, sama ada pengkaderan dai Quran. Karena dia ada 3 ini. Nah, dari 3 subfokus ini dicari indikator aspek atau indikator penelitiannya. Ya, dari kurikulum tahfidz ini kan ada di bab 2 ya, tentang teorinya. Ya, tujuannya apa, materinya apa, metodenya apa, evaluasinya apa. Ini ditulis di sini. Jadi aspek atau indikator penelitian ini diambil dari bab 2. Ya, kalau bab 1 tadi diambil untuk subfokus penelitian, maka di bab 2 itu kita ngambil terkait teorinya, karena indikator itu diambil dari teori-teori. Ya, nah ini perlu ditentukan sehingga apa? Sehingga nanti pertanyaan kita terarah, ya tidak keluar dari subfokus penelitian kita, yaitu kurikulum tahfidz yang pertama. Jadi dari kurikulum tahfidz itu indikatornya apa aja ditentukan. Nah, setelah menentukan indikator, maka ini silakan dibuat pertanyaan penelitian. Nah, kalau pertanyaan penelitian antum mau minta bantuan asisten pribadi antum pun nggak apa-apa. Sekarang sudah banyak AI gitu ya. Antum mau minta tolong ke ChatGPT, DeepSeek gitu ya, atau Cloud atau apapun itu, ya setelah indikator dan subfokus penelitian itu ditentukan. Nah, ini tidak bisa kopas, tidak bisa nanya AI karena ini sesuai dengan bab 1 antum. Ya, nah, di bab 2-nya aspek atau indikatornya sesuai dengan bab 2 antum. Nah, tapi kalau pertanyaannya boleh minta bantuan. Ya, jadi tolong buatkan pertanyaan penelitian dengan subfokus kurikulum tahfidz dengan indikator 1, 2, 3, 4. Ya, berikan 10 pertanyaan. Nah, boleh tuh. Nah, dia buatkan pertanyaan. Antum boleh klasifikasikan atau sortir-sortir lah mana yang mau diambil, mana yang kira-kira cocok, mana yang tidak cocok. Ya, nah pertanyaan ini bukan hanya ditunjukkan untuk satu orang, ya, tapi boleh satu pertanyaan ini misalnya tujuan kurikulum, nah boleh kan ditanya ke pimpinan pesantren atau kepala sekolah dalam hal ini, ya, atau tanya ke gurunya, ya, atau tanya ke PJ apa namanya kurikulum, wakil kepala sekolah kurikulum, ya, atau staf kurikulum, ya. Jadi satu pertanyaan ini
bisa ditanyakan ketika wawancara itu kepada beberapa informan, ya. Jadi ditulis saja dulu. Ya, nanti di sini informannya kira-kira siapa? Pimpinan, guru, siswa, ditulis semuanya. Ya, karena dalam kualitatif itu kan untuk menjadikan sebuah informasi itu valid. Nah, ada teknik validitas data di bab 3. Ya, dengan apa? Kalau di kualitatif, kan kalau di kuantitatif tinggal cek validitas data. Ya, uji validitas namanya. Nah, kalau di kualitatif uji validitasnya itu dengan triangulasi. Ya, jadi kita triangulasi. Dan gimana pertanyaan ini ketika diajukan ke pimpinan jawabannya A. Oke, ketika guru kita tanya tujuannya oh sama, jawabnya A juga. Ya, kita tanya ke wakil kepala sekolah bagian kurikulum atau staf kurikulum, jawabannya A juga. Maka bisa dikatakan bahwa data itu valid karena sudah melewati triangulasi sumber. Gitu, ya. Nah, jadi begini, dalam membuat instrumen wawancara ini sebenarnya saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, tapi saya akan berikan contoh konkretnya yang sudah ada dalam penelitian atau skripsi sebelumnya. Ya, jadi antum buat seperti ini table, ada subfokus penelitian, ditentukan ada berapa, kalau ada 3 ya 3, ya. Lalu aspeknya ini diambil dari bab 2. Selanjutnya antum buat pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini penting karena nanti UAS antum itu bukan hanya sampai bab 3, tapi saya tambahkan dengan membuat pedoman atau instrumen wawancara. Jadi tugasnya membuat bab 1 sampai bab 3, ya dari judul yang sudah di ACC sebelumnya, ya sampai ditambah dengan pedoman wawancara. Ya, maka ini penting untuk dilakukan. Ya, ini dilanjut terus sampai yang kedua, nah berikut juga yang ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami sampai sini, semoga bisa dipahami. Ya, nanti ada yang belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar atau nanti kalau saya uploadnya di LMS maka silahkan berikan komentar atau summary gitu ya, rangkuman dari apa yang saya sampaikan di LMS ataupun di YouTube yang akan saya upload nanti. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau di seminar proposal memang nggak ada pedoman wawancara karena membuat pedoman wawancara itu setelah antum lulus dari seminar proposal. Ya, kalau seminar proposal kan bab 1, 2, 3 aja cukup. Ya, nanti tapi karena ini mata kuliahnya kualitatif, antum harus paham secara komprehensif dari bab 1 sampai bab 5. Nah, bahkan sampai selesai skripsi itu seperti apa kalau pakai kualitatif. Ya, jadi maka tugasnya saya tambahkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Itu untuk pedoman wawancara. Ya, jadi nanti kalau sudah jadi skripsi boleh dimasukkan ke bab 3. Nah, maka pertanyaannya selanjutnya, ya, setelah pedomannya sudah ada, maka apa yang kita lakukan? Ketika pedomannya sudah ada, apa yang peneliti lakukan? Nah, ya, maka setelah pedomannya sudah ada ya langsung wawancara, gitu ya. Nah, maka ketika pedoman wawancaranya sudah di-ACC oleh pembimbing nanti, ya, maka lanjutannya adalah eksekusi ke lapangan. Nah, maka dari yang tadi tabelnya itu sudah komprehensif ini nanti dipecah-pecah mana yang pertanyaan kira-kira buat kepala sekolah. Ya karena tidak semua itu bisa ditanyakan ke semuanya kayak tujuan. Kan kalau siswa nggak tahu tujuan kurikulum itu apa. Ya, tapi kepala sekolah, guru, ya, staf kurikulum itu harus tahu. Nah, jadi di sortir lagi nanti mana pertanyaan yang mau kepala sekolah, karena antum nanti wawancara kan nggak mungkin kepala sekolah, guru, staf kurikulum, siswa semuanya antum dudukin, enggak. Ya, tapi kan nanti satu-satu ya antum ke kepala sekolah dulu, gitu kan. Nah, setelah kepala sekolah selesai, nanti ke guru, ke staf kurikulum, nanti ke siswa, maka nanti dipecah-pecah. Ya, setelah selesai wawancara semua, nanti ketika wawancara tuh jangan lupa direkam. Ya, direkam ketika wawancaranya bukan hanya foto. Foto perlu, wajib itu nanti masuk ke lampiran.
Tapi yang nggak kalah wajibnya adalah antum rekam. Ya, sehingga nanti setelah wawancara itu antum bisa dengerin lagi, antum bisa transkrip wawancara. Ya, karena setelah prosedur setelah kita wawancara itu adalah membuat transkrip wawancara. Nah, ini ada transkrip wawancara contohnya. Nah, ini. Nah, ini instrumen wawancara, ada transkrip wawancara. Nah, ini transkrip wawancara. Transkrip hasil wawancara. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah, ini kan teman-teman perlu ngerekam. Kalau nggak direkam nanti apa ya kata kepala sekolah ya? Nanti kata guru apa ya? Nah, ini kan apa ya sehingga nanti data yang disajikan tidak valid, ya tidak sesuai. Ya, maka direkam. Nah, kalau udah direkam nanti kan ada alat bantunya lagi tuh untuk mentranskrip. Ada namanya speech to text. Nah, dari ungkapan, dari kata, dari suara menjadi kata. Nah, itu ada AI-nya. Nah, sehingga nanti jawaban ini bisa ditulis oleh AI. Nah, tapi dengan berdasarkan rekaman wawancara antum. Jangan malah ini pertanyaannya, tolong jawab Anda sebagai staf kurikulum misalnya. Nah, ini melanggar kode etik penelitian namanya. Ya nggak boleh. Ya, jadi antum harus wawancara secara langsung, dapat data. Untuk mentranskripnya pakai alat bantu ya nggak apa-apa. Ya, jadi dari hasil rekamannya nanti dia bisa jadikan itu sebuah teks yang sudah jelas berdasarkan rekaman wawancara antum. Begitu ya. Nah, ini hasil wawancara. Nah, ini ditulis semua. Mana dari guru tahfidnya, dari staf kurikulum, dari santrinya, ya, semua ditulis. Dari santri, beberapa santri dan lain-lain. Ya, nah, di sini juga tadi saya lihat ada ini pedoman penelitian ini namanya pedoman dokumentasi. Ya, sejarahnya ada nggak kalau ada checklist? Kan antum butuh dokumen apa aja dalam penelitian antum. Nah, ini ditulis pedoman dokumentasi namanya. Ya, ada juga hasil observasi. Nah, ini hasil observasi. Ya, ini kan observasi. Jadi observasi itu kan datang secara langsung. Nah, penerapan kurikulumnya gimana ketika antum melihat pembelajaran di sana seperti apa ditulis hasil observasinya. Ya, nah, ini namanya hasil observasi. Begitu teman-teman ya. Nah, maka ini sangat penting instrumen wawancara, observasi dan juga dokumen. Nah, maka selanjutnya kita akan lanjut ya, kita akan lanjut tentang bentar ya. Oke. Nah, kita akan lanjut selanjutnya setelah data itu ditranskrip, maka apa yang dilanjut yang harus dilakukan? Nah, sebenarnya di sini ada antum di prosedur. Nah, kan setelah ditranskrip maka data itu akan kita analisis, betul ya? Ya kan tadi nih kalau urutannya di bab 3 ya, teknik dan prosedur pengumpulan data. Nah, datanya sudah dikumpulkan, sudah kita transkrip, maka tahapan selanjutnya adalah teknik analisis data di bab 3. Ya, setelah dianalisis nanti terakhir ada teknik keabsahan data atau validitas data. Ya, validitas itu bahasa Inggrisnya, keabsahan bahasa Indonesia. Nah, dianalisis dengan apa kita menganalisisnya, seperti apa kita menganalisisnya, maka prosedurnya yang pertama ya setelah data itu ditranskrip ya, dan namanya data reduction atau reduksi data. Apa itu reduksi data? Merangkum hal yang penting berdasarkan data transkrip wawancara yang sudah terdapat. Maka dalam tahapan ini akan dikurangi reduksi data buat tidak relevan dirangkum. Dipilih yang pokok, mencarilah tema. Nah, jadi proses yang pertama setelah transkrip data dalam analisis data, antum merangkum.
Ya, tugas antum merangkum transkrip wawancara. Jadi transkrip wawancara yang tadi banyak itu, antum rangkum. Antum rangkum apa aja yang penting. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Ya, direduksi. Jadi hal-hal yang tidak penting dibuang. Ya, atau bukan dibuang, maksudnya diminimalisir ya, tidak ada, dihilangkan. Ya, nah, maka yang dipilih adalah yang pokok-pokok aja. Yang dipilih yang pokok saja, yang benar-benar relevan dengan penelitian kita. Ya, tidak semuanya ditulis dari hasil penelitian. Nah, maka tadi dari hasil apa namanya wawancara terakhir itu antum boleh dipilih-pilih dulu tuh. Biasanya pakai stabilo gitu ya, atau di bold atau diapain itu. Nah, nanti setelah itu baru ke data selanjutnya itu display data. Ya, kalau sudah direduksi datanya, ya, dicari mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang akan ditampilkan, mana yang ini, dan sudah dirangkum. Oh, kata kepala sekolah begini, kata guru seperti ini, kata santri seperti ini. Nah, maka data selanjutnya tahapannya itu data display atau penyajian data. Ya, menggunakan penyusunan ini dalam wawancara pola dalam tema ya. Nah, penyusunan hasil dari penelitian akan menampilkan petikan-petikan wawancara dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran keaslian penelitian bersumber bersama wawancara. Ya, jadi dari apa yang sudah dirangkum, nah, disajikan bentuknya dengan petikan-petikan. Jadi penerapan kurikulum di sekolah ini menurut kepala sekolah adalah tulis petikannya. Bahwa sekolah ini menggunakan kurikulum K13. Tanda petik ditulis di bawahnya bahwa itu adalah hasil wawancara dari kepala sekolah. Nah, nih saya berikan contohnya. Ada di bab 4-nya yang sudah ada di sini ya. Nah, ini masih. Nah, ini. Nah, ini kan temuan. Jadi di bab 4 nanti ada yang pertama deskripsi lokasi penelitian, nanti yang kedua temuan penelitian. Nah, dalam temuan penelitian ini antum masukkan petikan-petikan dari wawancara. Nah, ini misalnya 20. Nah, ini kan hasil wawancara bersama Ustazah Rohmuhu Rohmuhulina sebagai guru tahfidz. Nah, di sini ada lagi nih. Ya, jadi ditambahkan lagi dari hasil wawancara bersama Ustazah Tasya bagian kurikulum. Nah, dilanjutkan lagi ada lagi di sini petikan-petikan nomor 22 hasil wawancara bersama Azmi Hanifah sebagai santri. Nah, jadi dari beberapa hasil wawancara itu ditampilkan satu persatu, ya, disajikan namanya display data itu di temuan penelitian. Nah, kita lanjut dulu ke sebelum masuk ke bab 4 ya. Kita kembali ke yang tadi. Nah, ini ya tadi display data. Jadi contohnya seperti itu. Nanti yang terakhir itu conclusion. Conclusion itu mengambil kesimpulan. Ya, peneliti tahap akhir berdasarkan analisis maka term ini peneliti membuat kesimpulan dalam awalnya sangat bisa mengubah dan diragukan. Ya, nah, jadi setelah tadi menampilkan kata kepala sekolah gini, kata guru gini, kata santri gini, antum simpulkan. Nah, maka penerapan kurikulum di sini tujuannya adalah untuk ini sesuai dengan kepala sekolah, guru dan santri. Ya boleh antum tambahkan, ya, atau antum boleh apa namanya diolah lagi kata-katanya. Nah, sehingga kesimpulan itu akan lebih jelas dan lengkap tentang penelitian yang terjadi di tempat penelitian antum. Seperti itu ya. Nah, itu teknik analisis data. Ya, maka tadi tahapannya data itu direduksi dulu, diambil rangkumannya, dibuang yang tidak penting, diambil yang penting-penting, lalu disajikan ya di temuan hasil penelitian yang mana akhirnya nanti ada rangkumannya. Ya, maka tujuannya adalah ini. Ya, dan lain sebagainya. Tujuannya apa, materinya apa, metode yang dipakai apa, evaluasinya apa. Ya, jadi dirangkum sesuai dengan indikator yang sudah tentukan di tabel pedoman wawancara tadi. Oke, ya kalau tadi keabsahan data saya kira sudah ada gitu ya, boleh pakai yang ini nih, ya kredibilitas, transferabilitas, boleh juga dengan triangulasi data. Nah, selanjutnya ada di bab 4. Ya, nanti yang ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaannya di kolom komentar atau di LMS ya.
Nah, bab 4. Maka bab 4 nah, kita akan bisa buat bab 4 setelah kita menganalisis data tadi. Ya, data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara sudah ditranskrip, ya, maka itu yang akan kita masukkan di bab 4. Bab 4 nanti isinya ada 3. Ya, ada tentang gambaran lokasi penelitian. Ya, ini antum boleh kreatif nih, boleh pakai apa aja dah. Mau ditulis sejarahnya, ya, lalu ada apa namanya daftar gurunya misalnya, atau sejarah kurikulumnya, ya, atau ada ya apapun itulah visi misinya, ya, terus keunggulan dari sekolah itu apa, nah, strukturnya, bahkan kalau meneliti tentang sarpras ditulis sarprasnya, ya, yang pasti harus sesuai dengan penelitian antum. Jangan antum misalnya meneliti tentang sarpras tapi yang ditampilkan di situ tentang kurikulum, nah itu kan nggak nyambung, ya. Ini kayak jadwal hariannya, nah bolehlah kreatif saja, ya. Kalau nggak sesuai paling nanti dihapus oleh pembimbing gitu ya, dicoret. Nah, itu saya kira bisa dikumpulkan dari dokumen-dokumen kayak website, ya, brosur, ya, apalagi ya, ya dokumen yang antum minta ke sekolah lah, profil sekolah, ya itu bisa di copy paste semuanya di situ. Nah, selanjutnya yang penting di bab 4 itu, karena bab 4 ini kan komposisinya 50% ya. Jadi kalau antum bikin skripsi 100, maka bab 4 itu harus 50. Itu bab 4 sendiri itu harus 50. Maka ini yang bagian paling penting dalam penelitian antum, karena di bab 4 itu menjawab rumusan masalah. Nah, maka ketika rumusan masalahnya ada 3, maka jawabannya pasti ada 3. Ya, di temuan penelitiannya maka harus 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini ya kalau dalam temuan tadi prosesnya yang kayak analisis data yang tadi. Ya, jadi antum jabarkan, lalu tampilkan hasil wawancaranya seperti apa, lalu dikaitkan lagi dengan jawaban yang selanjutnya, dikuatkan lagi dengan jawaban siswa. Ya, terus, nah ini tujuannya seperti apa, kata kepala sekolah gimana, kata guru gimana, nanti akan simpulkan. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, boleh juga misalnya ada dokumen-dokumen, karena di bab 4 itu kan bukan hasil wawancara aja ya, tapi hasil observasi, hasil dokumentasi itu dimunculkan juga. Jangan nanti di footnote-nya itu hasil wawancara semua. Nah, tapi kayak kayak gini nih, kayak table gini kan berarti diambilnya dari dokumen. Antum kasih footnote, diambil dari brosur sekolah misalnya, ya. Atau juga bisa lagi ditambahkan dengan hal itu diperkuat dengan hasil observasi peneliti ketika datang ke sekolah bahwa tujuan penelitiannya tercapai ketika pembelajaran di kelas. Nah, maka itu juga boleh dijadikan footnote, jadi hasil observasi. Ya, tinggal ditulis harinya kapan, jamnya kapan, ya. Nah, kalau ini kan kebanyakan hasil wawancara semuanya, ya. Nah, oke. Nah, itu. Nah, ini temuan hasil penelitian. Ya, intinya sama. Kalau ada 3, maka ada 3, ya. Ini ada 2, dan ini yang terakhir yang ketiga. Ya, terakhir yaitu ada pembahasan hasil penelitian. Apa bedanya sama temuan hasil penelitian? Kalau temuan itu bentuknya kayak tadi, kebanyakan kutipan-kutipan dari hasil wawancara, hasil dari observasi, hasil dari dokumentasi. Setelah itu ada rangkuman di akhir. Nah, kalau pembahasan, kita bahas, kita compare antara temuan ya dengan teori yang ada seperti apa. Nah, misal teorinya meja itu adalah sesuatu yang memiliki 4 kaki, atasnya datar, dan lain sebagainya. Misalnya meja itu seperti itu. Nah, tapi di lapangan ditemukan bahwa ada meja yang kakinya 3, ya. Terus alasnya itu tidak persegi tapi bulat. Nah, itu dibahas di sini. Ya. Nah, kan misalnya tentang kurikulum. Nah, dijelaskan bahwa tujuan kurikulum itu kalau sesuai teori yang ada di bab 2 itu seperti ini, bla 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 bla. Ini kan dia pakai teori ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya Maeda, teori dan praktik penelitian tindakan kelas nomor 47. Nah, ini teorinya. Dalam kurikulum
melibatkan beberapa pihak. Nah, ini harus melibatkan beberapa pihak. Nah, hasil temuan penelitian antum seperti apa? Nah, itu dijelaskan dan dibahas di sini. Ya. Nah, jadi bedanya kalau di temuan itu hanya temuan aja ditulis. Ya, kalau di pembahasan, antum bahas hasil temuan itu dengan teori yang antum pakai di bab 2. Nah, sehingga itu menjadi harmonisasi lah. Ya, di bab 4 sehingga ada dialektika di situ. Karena kan penelitian mencocokkan antara teori dengan praktik di lapangan. Oke, teorinya seperti ini, di lapangan seperti apa? Kalau ada kekurangan, maka itu bisa dimasukkan ke saran. Ya, nah itu bisa dilanjut terus sampai bab 4 itu selesai. Nah, terakhir bab 5. Nah, terkait bab 4 nanti kalau ada yang bertanya boleh di kolom komentar ya, atau di LMS nanti. Nah, selanjutnya bab 5 kesimpulan. Nah, kesimpulan, bukan kesimpulan nih ya, bab 5 penutup. Di sini salah nih, bukan kesimpulan. Tapi bab 5 itu adalah penutup. A-nya kesimpulan, B-nya saran. Oke, benar. Nah, kesimpulan. Nah, kalau tadi di kesimpulan apa namanya di rumusan masalahnya 3, ya, terus subfokusnya 3, di bab 4-nya itu adalah temuan penelitiannya ada 3, maka kesimpulannya pun harus 3. Ya, boleh dituliskan pakai angka 1, 2, 3, boleh juga dengan paragraf aja. Jadi paragraf pertama itu menjawab rumusan masalah pertama atau rangkuman dari jawaban rumusan masalah pertama. Yang paragraf 2 itu jawaban dari rumusan masalah yang kedua. Yang ketiga ini adalah kesimpulan dari rumusan masalah yang ketiga. Ya, jadi ada 3 hal itu. Jadi disimpulkan ya, bukan mengcopy paste dari pembahasan. Nah, tapi dari pembahasan itu ya hasilnya apa? Hasil wawancaranya seperti apa? Ya, ketika antum kaitkan dengan teori itu seperti apa, maka disimpulkan di sini. Nah, nanti ada lagi yang lebih simpul. Nah, simpul itu kan bahasa Inggrisnya simple lah. Nah, lebih simpelnya lagi, simpelnya simple. Nah, nanti ada di abstrak. Ya, nah, ini selesaikan dulu. Ini bab 2, apa namanya di kurikulum. Kesimpulan. Nah, itu kesimpulan seperti itu, nggak boleh banyak-banyak, ya, hanya 3 paragraf. Berarti kalau ada 3 rumusan masalah. Selanjutnya saran. Nah, saran ini jangan normatif, jangan tiba-tiba ada, ya, antum nggak bahas, tiba-tiba ada. Ya, nggak ada tuh tentang misalnya, untuk sekolah agar memperhatikan kurikulum yang ada karena kurikulumnya nggak sesuai misalnya gitu. Tapi di bab 4-nya nggak ada kata-kata itu. Ya, harus benerin itu kamar mandinya sehingga siswa itu belajarnya lebih fokus. Nah, itu kan mengada-ngada sarannya. Jadi ada dalam penilaian sidang skripsi itu kesesuaian saran dan juga kesimpulan dengan hasil penelitian. Jadi antara bab 4 dan bab 5 itu harus sesuai. Ya, harus sesuai. Jangan tiba-tiba ada di sini tapi nggak ada di pembahasan. Dan jangan juga normatif. Normatif itu artinya ya asal ada aja sarannya agar kepala sekolah lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan kurikulum. Nah, itu kan normatif. Guru-guru agar lebih semangat lagi belajar dan mengajar, siswa-siswa agar datang lebih tepat waktu lagi. Ya, itu normatif namanya. Ya, saran itu harus yang praktis, ya, yang bisa langsung diimplementasikan sehingga efek dari penelitian antum itu bisa membuahkan hasil, ya, dapat memberikan kontribusi nyata terhadap lokasi penelitian. Ya, nah ini boleh diklasifikasikan misalnya saran untuk sekolah, saran untuk guru, saran untuk siswa. Nah, yang terakhir saran untuk meneliti selanjutnya boleh. Ya, nah, mungkin itu ya bab 5 seperti itu. Nanti ini bisa dicek-cek aja. Nah, mungkin yang terakhir itu tentang abstrak tuh. Yang tadi saya bilang kesimpulannya kesimpulan. Nah, dalam abstrak ini hanya ada 2 paragraf. Paragraf pertama itu terkait identitas peneliti, ya, nama, ya NIM, ya judulnya apa, skripsinya apa. Ini dibuatnya paling terakhir ya, karena di sini ada halaman berapa, jumlah halamannya berapa. Nah, selanjutnya paragraf kedua ini terkait semua bab 1 sampai bab 5 itu ada di sini semua.
ya dari latar belakang masalah, tujuan penelitiannya apa, ya rumusan masalahnya apa, terus teorinya seperti apa, lalu terakhir hasil penelitiannya seperti apa. Ya ini makanya dibilang kesimpulannya kesimpulan. Nah, abstrak. Jadi gimana caranya orang ngebaca penelitian antum itu baca abstraknya aja paham, ya karena ini udah kesimpulan-kesimpulan. Kalau di buku itu yang ada di belakangnya tuh. Nah, jadi orang udah baca buku belakang itu udah menarik untuk membaca. Nah, kalau ininya aja udah nggak menarik, tidak komprehensif, tidak jelas gitu ya, nah, maka nanti ke bawah-bawahnya nggak jelas. Sama terakhir kata kunci. Mungkin itu ya. Jadi teman-teman boleh dipelajari kembali pedoman penelitian tugas akhir yang ada di Fakultas Agama Islam. Ada juga antum bisa baca-baca skripsi yang sudah ada di repositori atau di perpustakaan, ya sehingga ketika memang memilih penelitian dengan metode kualitatif, nah, antum sudah punya gambaran ya kira-kira nanti prosedur penelitiannya seperti apa, buat pedoman wawancaranya gimana, nanti habis buat pedoman wawancara itu harus ngapain, bab 4 itu isinya apa, bab 5 itu gimana, ya jadi bisa dipelajari kembali. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Saya kira cukup. Nanti teman-teman silakan diputar aja videonya, ya, kapanpun itu. Nanti bukti hadirnya, antum silakan buat komentar atau pertanyaan, ya di kolom komentar. Ini saya nggak tahu mau uploadnya di YouTube atau di Drive aja, nanti masukin ke LMS gitu ya. Jadi bukti hadirnya nanti antum bisa masuk di LMS atau di YouTube nanti. Oke, begitu aja. Selamat liburan ya, karena hari ini tanggal merah dan ada surat edaran libur. Jadi saya rekam aja videonya. Nanti teman-teman silakan pelajari masing-masing. Boleh sambil jalan-jalan gitu ya, atau nanti malam atau besok silakan. Yang penting ada bukti hadirnya dan nanti UASnya bisa dikerjakan dari sekarang. Ya karena tugas yaitu membuat bab 1, 2, 3 beserta pedoman wawancara. Oke, begitu aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Waqaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.